Ya, laju vaksinasi di Indonesia terbilang lambat. Sejumlah pihak menyoroti proses vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Lambatnya vaksinasi juga dibayangi resiko masa kadaluarsa yang sudah di depan mata. Apa kendala vaksinasi dan bagaimana strategi mengejar target vaksin? Belum lagi ada kabar mengenai AstraZeneca yang masih ditangguhkan penggunaannya, sementara masa expirednya sudah di depan mata di beberapa bulan mendatang. Kita akan coba diskusikan pada malam hari ini gerak lambat laju vaksinasi. Saya sudah bersama dengan beberapa narasumber yang bergabung. Saya akan sapa yang pertama ada Kang Uu Ruzanul Ulum, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Selamat malam, Pak Wagub. Selamat malam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga sudah ada Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI. Selamat malam, Pak Hermawan. Selamat malam Bung Reinhardt, Baik, selamat malam pemirsa. kami juga masih menunggu bergabungnya Siti Nadia Tarmizi, jubir vaksinasi COVID-19. Jadi saya akan ke Pak Wagub terlebih dahulu. Pak Wagub, beberapa pekan yang lalu kita tahu Kang Emil sempat, Gubernur Jawa Barat sempat menegur sejumlah kepala daerah di Provinsi Jawa Barat yang terlambat melakukan vaksinasi. Di daerah, khususnya di Jawa Barat, Pak Wagub, apa yang sebetulnya terjadi sehingga vaksinasi di daerah pun juga berjalan lambat? Ya, terima kasih. Sebenarnya vaksinasi di daerah khususnya Jawa Barat ini tidak ada keterlambatan. Cuma mungkin ada tahapan-tahapan sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Yang pertama akan kita para pejabat di tingkat provinsi. Kemudian juga yang kedua nakes. Nakes itu sampai sekarang hampir 90% atau 100% sudah selesai. 250.000 orang. Untuk mereka nanti benar bekerja di beberapa daerah. Kemudian juga sekarang kan lansia. Kalau lansia memang sekarang agak telat. Karena memang jedanya itu 4 minggu. Antara yang ke-1, vaksin yang ke-1 dan yang kedua. Dan sekarang kami sedang dengan tokoh-tokoh agama, dengan para kiai, kemudian dengan rohaniawan dan yang lainnya. Tadi pagi saya di Kabupaten Karawang. Ratusan kiai hadir, Ustadz. Dan juga besok hari Kamis kita di Kabupaten Cirebon. Dan daerah-daerah lain bergerak. Artinya memang tidak serentak semuanya langsung menuju kepada masyarakat secara umum melaksanakan vaksin, tapi ada tahapan. Mungkin masyarakat menunggu kapan saya mau divaksin, kapan saya mau divaksin. Nah, kami ini ada tahapan-tahapan dulu seperti itu, baru diestimasikan sekitar tanggal 15 bulan April itu secara umum, secara masif kita akan melaksanakan vaksin di Jawa Barat seperti itu. Oke, jadi tahapan-tahapannya saja yang tadi Anda katakan, tapi tidak ada keterlambatan. Bukankah juga ada masalah soal pendataan, Pak Wagub? Kalau pendataan sebenarnya di Jawa Barat ini insya Allah tidak ada. Karena memang kita kan sudah jelas, yang divaksin ini dari jumlah 50 juta penduduk harus 80%. 80% ini diestimasikan sekitar 33,5 juta. Kali 2 kali vaksin berarti sekitar 67 juta vaksin yang kita butuhkan. Tetapi ini semua bertahap. Secara awal kemarin diestimasikan selesainya 80% itu sekitar 1 tahun tambah 5 bulan. Tetapi dengan ditambahnya para relawan yang melaksanakan vaksin, nakes-nakesnya ditambah sampai 25.000, ini direncanakan 1 tahun kita selesai, yaitu sekitar akhir atau awal bulan Desember diestimasikan kita selesai 80% masyarakat Jawa Barat divaksin. Tetapi memang hari ini belum serempak masuk kepada tingkat masyarakat secara umum. Nanti sekitar tanggal 14, tanggal 15 kita mau masuk ke tingkat masyarakat secara umum. Jadi sekarang di Jawa Barat yang menjadi prioritas vaksinasi masih sama atau kemudian sudah sekarang mana yang lebih cepat saja atau bagaimana, Kang U? Ya, yang pertama kita tahapan sekarang adalah para tokoh dan juga para orang yang sering berinteraksi dengan masyarakat. Seperti guru, kemudian juga TNI Polri, dan yang lainnya. Tetapi juga ada masyarakat-masyarakat yang minta kepada kami komunitas-komunitas, mohon maaf seperti kemarin, ada yang minta, ini perusahaan kami sebanyak 700 orang ingin divaksin. Nah, kita koordinasi dengan daerah. Kalau daerah sudah siap, bisa. Kalau memang di daerah masih kurang, bantu. Gitu. Jadi artinya, ini juga masyarakat diminta juga untuk berinteraktif, untuk
aktif meminta kepada kami pemerintah baik tingkat kabupaten ataupun provinsi kalau memang sudah siap seperti itu adanya. Oke, baik. Saya ke Pak Hermawan Saputra. Pak Hermawan, apa yang Anda lihat Pak Hermawan dari vaksinasi yang berjalan lambat ini? Ini apakah satu faktor atau satu variabel saja yang menyebabkan ini karena stok saja atau Anda melihat ada variabel yang lain yang harusnya pemerintah juga fokus di variabel tertentu sehingga tidak terjadi ini vaksin yang dibilang berjalan lambat? Iya, memang ada beberapa faktor, Bung Reinhardt. Jadi kalau kami menyebutnya dari awal itu ada istilah yang mirip tapi berbeda makna. Ada yang pertama faktor sediaan, yang kedua faktor kesediaan, yang ketiga faktor ketersediaan. Nah, faktor sediaan berkaitan dengan vaksin jenisnya maupun juga produsennya itu sendiri. Yang kita pakaikan sejauh ini adalah Sinovac, ya, vaksin yang dikerjasamakan secara khusus. Tetapi yang khusus dari Sinovac ini ada dua model. Pertama model yang langsung sudah siap pakai, itu yang batch pertama dan itu sudah dilakukan pada nakes sebagai prioritas. Yang model kedua adalah bahan baku. Nah, bahan baku inilah yang akan berkaitan juga dengan proses berikutnya, yaitu adanya repackaging juga ya, terkait dengan bentukannya, apakah dalam bentuk vial per dosis atau vial untuk beberapa dosis. Nah, ini kan membutuhkan waktu. Nah, terkait juga dengan faktor yang kedua adalah kesediaan. Kesediaan ini menyangkut pendataan. Pendataan sejak dari awal ini kan belum betul-betul kita optimal ya, masih ada beberapa kendala karena identifikasi subjek prioritas itu membutuhkan pendekatan dua, ada pendekatan top down sifatnya dari pemerintah, bagian dari data KTP dan lain-lain yang memang teridentifikasi, tapi ada yang sifatnya proaktif atau bottom up. Nah, inilah kendala, kalau proaktif masyarakat yang diandalkan memang akan ada kelambatan di dalam registrasi dan potensinya ada missing data ya. Oke. Nah, ini bisa saja terjadi. Ini faktor kesediaan. Yang ketiga adalah faktor ketersediaan. Nah, ketersediaan menyangkut pola distribusi, menyangkut infrastruktur, cold chain, dan lain-lain, termasuk SDM, human resources atau vaksinator. Vaksinator ya. Nah, seharusnya kita sekarang ini kan sudah bulan kedua ya dalam proses vaksinasi. Di bulan kedua ini vaccination rate kita itu belum mencapai 100.000 per hari. Padahal target itu 1 juta dalam sehari untuk mengejar target 15 bulan untuk vaksinasi ini tercapai. Tetapi memang faktor ketersediaan ini sangat banyak berkaitan dengan teknis dalam hal vaksinasi, termasuk di dalam distribusi per wilayah, dan juga vaksinator itu akan lebih efektif kalau melibatkan pihak swasta, misalnya rumah sakit. Tetapi begitu melibatkan rumah sakit ada pertanyaan susulan, apakah jasa medis ya, atau honor untuk tenaga itu dibebankan ke rumah sakit atau dianggarkan dari pemerintah. Ini juga menjadi masalah di lapangan yang kami pantau, dan ini semua menjadi tantangan lah di dalam proses vaksinasi kita. Mudah-mudahan bisa dievaluasi untuk ditingkatkan di masa datang ini. Ya, kita akan tanya langsung ke Ibu Siti Nadia Tarmizi, Pak Hermawan, jubir vaksinasi COVID-19 yang sudah bergabung bersama dengan kita. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam. Baik, terima kasih Bu Nadia sudah meluangkan waktu. Jadi target vaksinasi kita masih jauh dari target ini, Bu Nadia. Bagaimana penjelasan dari Kemenkes terkait dengan ini? Apakah ini memang karena stok saja, masalah ketersediaan, atau ada skema-skema yang tadi juga disampaikan juga oleh Pak Hermawan, misalnya soal pendataan belum optimal, ketersediaan soal distribusi, sampai dengan SDM? Iya, jadi kalau sesuai dengan rencana awal kita untuk vaksinasi, memang saat ini kan kita memasuki tahap kedua dari sasaran vaksinasi ini, dan memang tantangan utama adalah terkait ketersediaan vaksin. Kalau kita berbicara mengenai jumlah tenaga vaksinator, kita sudah menambah jumlah tenaga vaksinator ini hingga sampai dengan akhir Februari kemarin itu sudah 81.000 vaksinator yang sudah kita siapkan. Juga dengan bentuk-bentuk perluasan pelayanan vaksinasi dengan membuka
berbagai macam pos vaksinasi dan juga melaksanakan vaksinasi massal bergerak, misalnya kita kepada pedagang pasar, kemudian kepada pekerja seni, juga dengan bekerja sama terutama dengan berbagai pihak. Dan dengan kegiatan-kegiatan ini tentunya saat ini kemampuan penyuntikan perharinya ini juga sudah semakin meningkat. Saat ini kurang lebih 300.000 dosis per hari yang kita suntikan. Nah, memang tantangannya adalah ketersediaan vaksin. Kita tahu kita punya 35 juta vaksin dalam bentuk setengah jadi yang saat ini sedang diproduksi oleh Bio Farma menjadi vaksin jadi. Dan dari 35 ini 12 jutanya sudah kita distribusikan secara bertahap ke seluruh daerah. Nah, kalau kita berbicara mengenai jumlah, Mas Reinhard, sebenarnya 11 juta ini, kalau kita bandingkan dengan 3 juta di awal, ini sudah 4 kali lipat. Dan ini sebenarnya memang kita distribusikan secara bertahap dengan tujuan bahwa daerah juga mulai melakukan penyesuaian supaya jangan terlalu banyak juga vaksin yang terdistribusi sehingga nanti belum banyak untuk digunakan. Oke, baik Bu Nadia, artinya tadi kan disampaikan memang kita hari ini baru sekitar 350.000 orang yang divaksin per hari. Kita ingat Presiden sempat menargetkan 1 juta orang per hari, Bu Nadia. Artinya kita meleset kalau kita menuju ke 1 juta per hari tadi itu. Iya, ini lebih pada kita ketahui ketersediaan vaksin ya. Saat ini kami sampaikan memang kita memiliki 35 juta vaksin dan ditambah dengan 1,1 juta vaksin yang berasal dari AstraZeneca ya. Di luar ya 3 juta yang memang sudah tidak ada lagi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kita menunggu tentunya kedatangan vaksin berikutnya. Seperti yang sudah pernah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan, umumnya vaksin-vaksin ini akan sangat banyak kita terima pada saat semester kedua. Nah, pada saat semester kedua inilah penting untuk kita bersama-sama juga pemerintah daerah bisa meningkatkan kapasitas penyuntikan dosis per hari ini. Oke, apa yang disampaikan juga oleh Pak Menkes adalah vaksin AstraZeneca yang ditunda penggunaannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BPOM karena ada expiry period di bulan Mei nanti. Bu Nadia, ini bagaimana sebetulnya nasib dari vaksin AstraZeneca ini? Anda nanti mungkin kita juga bisa bahas soal itu usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Sebelum kita akan membahas soal vaksin juga AstraZeneca yang ditunda penggunaannya, coba kita lihat lagi bagi Anda juga mungkin ingin mengetahui bagaimana update atau perkembangan terbaru dari jumlah masyarakat Indonesia yang sudah divaksin. Datanya yang kami ambil dari website satgascovid19.go.id sampai dengan hari ini di vaksinasi ke-1 sudah ada sekitar 4 jutaan orang yang divaksin. Kemudian juga ini dia, Anda bisa lihat kemudian untuk vaksinasi tahap yang kedua di angka 1 jutaan, 1,5 juta per update sampai dengan sore hari ini kita lihat 1.716.000 orang sekian-sekian yang sudah divaksin. Dari data ini Bu Nadia, targetnya sebetulnya bagaimana? Target real dari Kemenkes sampai dengan hari ini. Apakah ini kemudian juga sudah dari angka-angka ini apa yang bisa Anda jelaskan Bu Nadia? Ya, jadi kita tahu target ini adalah target kumulatif ya, Reinhard ya. Jadi seperti nakes itu seharusnya kita memiliki rencana untuk nakes ini selesai pada akhir Februari. Artinya kita baru akan memulai tahap kedua untuk usia di atas 60 tahun dan pemberi pelayanan publik itu sekitar bulan awal Maret ya. Tapi kenyataannya kemudian kita bisa kemudian memulai lebih cepat 2 minggu ya untuk kedua itu pemberi pelayanan publik dan kepada seluruh usia di atas 60 tahun. Nah, memang kalau saat ini dengan target 21,5 juta usia di atas 60 tahun dan 16,9 pemberi pelayanan publik,
cakupan saat ini untuk tahap kedua memang masih sangat jauh ya dari target yang ada. Dan ini tentunya sedang kita upayakan untuk mengakselerasi dan disesuaikan dengan jumlah vaksin yang tersedia saat ini. Kalau kita melihat ada sekitar 12 juta vaksin yang saat ini sudah kita distribusikan dan cakupan pelayanan kita ini masih sekitar 2 juta lebih ya dengan jumlah vaksin. Jadi memang masih ada sekitar 5 juta dosis vaksin yang harus segera digunakan dan kemudian bisa meningkatkan, mengakselerasi capaian dari target fase kedua ini. Oke, Pak Hermawan, sorotan Anda Pak Hermawan dari target yang belum tercapai ini apa? Apakah ini kurang persiapan atau apa dari kacamata Anda? Ya, itu tadi. Saya pikir memang banyak faktor ya yang betul berkaitan dengan ketersediaan vaksin. Ini juga penting karena memang BPOM kan mengeluarkan emergency use authorization, sehingga dengan EUA itu punya batasan sehingga kadaluarsa pun akhirnya seolah-olah dipangkas dan memang wajar karena BPOM menjamin clinical effectiveness tapi juga ingin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dengan adanya EUA ini memang membutuhkan kesiapan yang luar biasa dari segi vaksinator, infrastruktur, pola distribusi, sekaligus percepatan dalam service delivery-nya, proses vaksinasi itu sendiri. Nah, sehingga kalau misalnya kita ingin vaksin, seharusnya di lapangan sudah siap lebih dulu kesiapan, mendahului baru proses vaksinasi itu sendiri. Nah, ini tantangan. Beda ceritanya kalau ini tidak di dalam proses EUA atau nanti menunggu final report analysis dari Bio Farma yang akan menyampaikan final reportnya apakah ini akan beranjak dari EUA sehingga evaluasi terhadap kadaluarsa dan lain-lain ini akan menjamin proses berlangsung dengan elegan. Baik, Pak Hermawan, jadi Anda melihat vaksinnya ketersediaannya sudah ada tapi kesiapannya belum ada, jadi terbalik begitu Anda melihatnya bagaimana? Iya, memang kesiapan itu kan harus mendahului proses ya, proses vaksinasi. Jadi kesiapan, nah sekarang kan memang kita apresiasi pemerintah sudah melakukan upaya peningkatan jumlah vaksinator, tetapi juga ada PR yang masih terus berjalan mengenai kesediaan ya, mengenai data subjek yang akan divaksin. Karena kita juga harus mengevaluasi pada tahapan kedua ini juga banyak terjadi proses yang di awal-awal tahap kedua ini kan ada penumpukan, ada kerumunan yang juga berkaitan dengan distribusi layanan. Apakah pelibatan rumah sakit swasta dilakukan sehingga coverage akan lebih optimal begitu. Baik. Bu Nadia, tanggapan Anda, ini kesiapannya yang kemudian berbalik, barangnya ada tapi kesiapan belum siap dan sehingga kemudian program progres vaksinasinya menjadi terlambat. Apa tanggapan Anda dari Pak Hermawan tadi, Bu? Ya, yang pertama adalah kita juga harus melihat bahwa ada sequence yang memang sedikit terlihat kita belum dapat meningkatkan ya angka cakupan dari penerimaan vaksin ini karena tadi mungkin sudah dibahas juga bahwa untuk lansia ini ada rentang waktu 28 hari ya. Jadi cukup lama kalau kita melihat saat ini yang disuntikan lansia di Februari itu sampai saat ini belum waktu pada untuk mendapatkan vaksin ya. Kalau kita lihat, jadi memang ini yang membuat juga kecepatan cakupan ini terlihat tidak segera meningkat karena sebagian daerah kemudian juga tetap menjaga stok vaksin untuk bisa kemudian dipastikan untuk dosis kedua juga tersedia. Nah, di sisi lain memang kalau kesempatan untuk memberi pelayanan publik ini jauh lebih besar ya karena melihat bahwa sebagian besar berada pada usia di bawah 60 tahun. Tapi kami memang menghimbau untuk seluruh daerah karena pada saatnya nanti kita akan membutuhkan tenaga vaksinator dan saya setuju dengan Pak Ede sampaikan bahwa kerlibatan daripada rumah sakit swasta, kemudian organisasi rumah sakit swasta dan juga berbagai asosiasi klinik ini merupakan potensi yang harus kita libatkan karena kami melihat bahwa saat ini di daerah sebagian besar kegiatan-kegiatan vaksinasi ini masih dilakukan oleh Vaskes pemerintah. Jadi memang ini yang harus
kita dorong, termasuk bekerja sama dengan pihak-pihak swasta seperti mengadakan vaksinasi di tempat-tempat atau di pusat-pusat perbelanjaan atau melakukan vaksinasi langsung ke pasar. Itu juga salah satu yang kami dorong untuk juga bisa dilakukan di daerah-daerah. Saya ke Pak Wagub, kita bicara daerah Pak Wagub. Upaya percepatan vaksinasi apa yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat? Apakah masih dengan sistem tersentralisasi misalnya seperti yang di Bandung kita tahu ada sentra untuk kemudian vaksin COVID-19 atau melibatkan pihak-pihak lain atau mungkin Fasiankes di daerah-daerah yang kemudian bisa dimaksimalkan untuk bisa mempercepat vaksinasi? Pak Wagub, silakan. Ya, untuk mempercepat kan kita sudah ada angka. Itu tambahnya para petugas sudah dididik sampai 250.000 orang. Dan itu semua sudah divaksin 100%. Kemudian juga kita melibatkan puskesmas-puskesmas yang ditunjuk. Di mana puskesmas tersebut itu sudah ada petugasnya yang biasa 2 orang ditambah 2 orang, jadi 4 orang. Kemudian juga ada beberapa rumah sakit yang sudah siap untuk melaksanakan vaksinasi dan karyawan tersebut dipersiapkan sejak awal. Jadi sudah melangkah lebih cepat supaya apa yang ditargetkan oleh kita, khususnya Jawa Barat, itu pada akhir bulan 11 atau awal bulan Desember kita sudah selesai sebanyak 80%. Nah, mungkin sekarang tinggal waktunya aja. Kemudian masalah vaksinasi dikirim ke Jawa Barat ini nggak telat dengan rencana, tetapi memang bertahap. Karena memang pemakaian juga kami kan bertahap, tidak semua. Mungkin nanti sekitar tanggal 15 bulan April baru kita membutuhkan secara banyak. Karena memang ada juga masyarakat yang masih nggak mau. Kemudian juga masih ada berita-berita di medsos sudah divaksin kemudian ada negatifnya itu dan ini. Nah makanya kenapa kita masyarakat yang didahulukan, kayak yang sering berkomunikasi dengan masyarakat yang didahulukan, biar menambah kepercayaan. Seperti kami kan sudah divaksin 2 kali, ini ternyata tidak ada apa-apa. Di Jawa Barat sudah ratusan ribu orang divaksin, puluhan ribu kan tidak ada yang gejala apa-apa sampai hari ini. Oleh karena itu tahapan-tahapan untuk percepat sudah kami lakukan, tinggal mungkin pelaksanaannya nanti secara serentak. Oke, meskipun data yang kami dapat Pak Wagub ini mungkin bisa dikoreksi kalau salah, di Jabar 20.000 per hari saat ini vaksinasi dikali 1 tahun berarti hanya 6 juta, sedangkan targetnya 36 juta penduduk di Jabar dapat rampung pada tahun ini. Ya, memang sekarang kan tahapannya baru tahapan yang seperti itu. Tahapan manula pertama dulu gitu kan. Sesuai dengan tahapan, nanti sudah tanggal 15 mari kita ngabret. Insya Allah sudah selesai sesuai dengan target. Sekitar bulan April kita ngabretnya itu. Oke, saya ke Bu Nadia lagi. Bu Nadia, coba kita dengarkan lagi Bapak Ibu apa kita sekarang coba membahas soal vaksin AstraZeneca, Bu Nadia. Kita coba dengar apa pernyataan dari Pak Menkes ketika rapat dengan DPR membahas juga soal vaksin, termasuk juga soal vaksin AstraZeneca yang ditangguhkan penggunaannya. Untuk konservatif vismenya, BPOM menunda dulu implementasi AstraZeneca sambil menunggu konfirmasi dari WHO. Ya. Yang mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa keluar, karena memang betul yang AstraZeneca ini ada expiry periodnya di akhir Mei. Baik, Bu Nadia, ada expiry periodnya di akhir Mei. Ini sudah bulan Maret, artinya hanya sekitar 1-2 bulan mungkin ini bisa digunakan. Nasib vaksin AstraZeneca akan bagaimana, Bu Nadia? Dijawab nanti, kami akan segera kembali sesaat lagi. Bu Nadia, soal vaksin AstraZeneca yang masih ditunda penggunaannya bagaimana ini Bu sebetulnya? Ini kan banyak juga yang bertanya-tanya, apalagi Pak Menkes sudah mengatakan bahwa ada expired periodnya nanti di bulan Mei. Iya. Ya, jadi terkait vaksin AstraZeneca ini, kita memang mendengar kemarin ada beberapa negara yang kemudian menunda penggunaan AstraZeneca ini dikarenakan adanya laporan kejadian ikutan pasca imunisasi setelah pemberian vaksin AstraZeneca, yaitu adanya gangguan pembentukan pembekuan darah ya, seperti itu. Nah, kemudian ada 10 atau 11 negara yang melakukan
tentunya penundaan atau penghentian sementara untuk vaksin ini yang kita juga ketahui pada tanggal 11 kemarin Badan POM Eropa dan juga Badan POM Inggris bersama juga WHO sudah memberikan pernyataan bahwa pelaksanaan daripada vaksinasi AstraZeneca ini sudah dilakukan kajian bahwa tidak ada hubungannya antara terjadinya gangguan pembekuan darah dan vaksin AstraZeneca. Dan kemudian WHO juga sudah menghimbau negara-negara untuk tidak melakukan penundaan dan tetap meneruskan proses vaksinasi. Nah, sementara apa yang kita lakukan di Indonesia, Badan POM merasa perlu untuk kemudian mereview kembali terutama terkait kriteria pemberian penggunaan vaksin AstraZeneca ini. Kita tahu di awal kriteria penerima vaksin itu ditujukan untuk penggunaan vaksin yang kita dapatkan dari Sinovac. Nah, dengan adanya perkembangan dan informasi ini sambil menunggu juga data yang lebih lengkap, maka Badan POM kemudian meminta untuk kita menunda dulu untuk kemudian Badan POM bersama ITAGI dan para ahli mengkaji lebih lanjut terutama tentang kriteria penerima vaksin ini. Dan kebetulan kita juga dalam proses untuk pemeriksaan secara fisik ya setelah vaksin ini kita terima untuk memastikan kondisi fisik daripada vaksin tersebut masih baik dan ini kita lakukan secara paralel. Artinya bekejaran dengan waktu ini Bu Nadia karena kan akan expired di bulan Mei nanti. Apakah mungkin itu bisa digunakan aman sampai kemudian karena kan ada dua kali suntikan dengan masa jeda beberapa minggu kan Bu Nadia? Iya betul. Jadi untuk AstraZeneca ini kita ketahui bahwa tentang penyuntikan dosis keduanya cukup panjang ya, 9 sampai dengan 12 minggu. Nah ini artinya sangat menentukan strategi kita. 1,1 juta ini apakah akan diberikan kepada sasaran prioritas yang mana. Sehingga tentunya sebelum habis masa simpan dari vaksin ini yang akan berakhir di bulan Mei, kita sudah memberikan vaksinasi ini kepada seluruh sasaran. Jadi ini juga bagian yang tentunya kita tunggu kalau ada kriteria-kriteria yang terjadi perubahan yang nanti akan menentukan sasaran vaksinasi kita kepada siapa. Mungkinkah kemudian AstraZeneca akhirnya tidak digunakan kalau kita belum jelas kapan bisa digunakan atau aman dinyatakan oleh BPOM paling tidak? Iya, kalau kita melihat AstraZeneca sendiri ya, tentunya selama WHO tetap masih merekomendasikan ya, kalau kita melihat kemarin kan WHO tetap menghimbau negara untuk memberikan vaksinasi AstraZeneca ini karena memang dilihat satu tidak ada hubungannya antara kejadian pembekuan darah dengan penyuntikan vaksin AstraZeneca. Yang kedua adalah kita tahu bahwa vaksin AstraZeneca merupakan salah satu vaksin yang sudah mendapatkan izin juga dari WHO, yang artinya dari segi aspek keamanan ini juga sudah dikaji. Dan kita tahu bahwa angka kejadian pembekuan darah ini hanya 40 kasus dibandingkan atau terjadi pada 40 orang dibandingkan 17 juta orang yang sudah menerima vaksin AstraZeneca ini. Jadi terkait ini sepertinya kita melihat mungkin tidak ada kemungkinan AstraZeneca untuk dihentikan ya penggunaannya karena kita tahu juga bahwa dari hasil uji klinis AstraZeneca ini sangat baik diberikan pada usia di atas 60 tahun dan pada orang-orang yang memiliki komorbid. Jadi imunitasnya lebih baik pada kondisi-kondisi ini. Jadi dengan hal-hal tersebut kita tunggu saja dari Badan POM mungkin ada perubahan kriteria untuk menghindari terjadinya kejadian yang tadi mungkin sempat timbul. Oke, baik. Pak Hermawan, kalau soal AstraZeneca yang kemudian ditunda, tapi kita tahu ini harus bekerja dengan waktu karena bulan Mei expired, apa pendapat Anda? Ya, secara formal kita tunggu ya apa yang akan menjadi poin dan announcement dari BPOM selaku pihak yang berwenang atau otoritas di negara kita. Namun demikian apa yang juga sudah dijelaskan oleh Bu Nadia tadi,
tetap saja kita patut waspada, kendati WHO dan juga berbagai peneliti mengatakan tidak ada hubungan antara kejadian yang di Eropa dengan kemanjuran dari vaksin AstraZeneca ini. Faktanya bahwa banyak negara di belahan Eropa yang melakukan penundaan untuk vaksinasi, ini juga harus membuat kewaspadaan kita ada. Walaupun 40 kejadian di antara puluhan juta orang yang sudah divaksin, tetap itu menjadi catatan. Boleh jadi negara-negara Eropa juga memberikan catatan. Maka kewaspadaan penting, dan BPOM lah yang akan melakukan analisis khusus terkait dengan hal itu, karena pada waktunya akan ada juga pengumuman bagaimana level of efficacy-nya, clinical effectiveness-nya, maupun aspek kehalalan dan lain-lain dari BPOM. Nah, yang menarik justru kalau kita bahas dari aspek shelf safe tadi ya, untuk waktu kadaluarsa ya, untuk keamanannya, bagaimana ke depan ini memang waktu yang sangat menentukan, karena kalau BPOM memberikan kriteria itu kan sesuai dengan EUA itu kan 6 bulan setelah produksi. Jadi bukan 6 bulan setelah proses vaksinasi pertama dilakukan. Jadi 6 bulan setelah produksi, kalau misalnya dari AstraZeneca ini kadaluarsa sekitar bulan Mei, berarti ini kan produksinya sejak akhir tahun yang lalu. Nah, semakin lambat kita melakukan proses vaksinasi, karena ada tahapan penyuntikan kedua juga yang rentangnya cukup lama tadi, nah, itu juga menjadi tantangan. Nah, maka itu harapan kita BPOM segera melakukan kajian regulatory review and approval, apakah memang vaksin AstraZeneca ini layak dan aman digunakan Indonesia di satu sisi, tetapi juga apakah memungkinkan dengan 1,1 juta dosis ini diperuntukkan dengan segmen yang mana yang prioritas sesuai dengan kriteria yang ada. Baik. Terlepas dari AstraZeneca, saya ke Kang UU. Apakah kemudian ada perbaikan strategi atau ini melanjutkan saja tahapan-tahapan yang sudah ada di Jawa Barat untuk program vaksinasi di Jawa Barat, Kang? Ya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kewenangan dan keleluasaan penuh kepada para bupati dan wali kota untuk melaksanakan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan vaksin. Yang penting, vaksin dilaksanakan secepat mungkin, tetapi sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Jangan cepat gerusak-gerusuk, tapi tidak sesuai dengan tahapan yang ditentukan juga kan kurang bagus. Bahkan hari ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate sudah dijadikan tempat untuk vaksinasi. Kemarin para wartawan juga sudah, dan juga komunitas-komunitas lain sudah kita laksanakan. Jadi kami memberikan kewenangan untuk para bupati dan wali kota melaksanakan inovasi, mempercepat sesuai dengan target. September awal sudah selesai, insya Allah. Semoga semua sesuai dengan target. Bu Nadia, waktu yang sangat menentukan, singkat. Kalau kemudian diakui bahwa sudah ada vaksinasi yang berjalan lambat, apakah kemudian evaluasi ini perlu membuat strategi yang baru dari vaksinasi kita agar kita tidak terlambat, dan juga kita kan dibayang-bayangi dengan masa kedaluarsa vaksin itu yang kemudian perlu diperhatikan, Bu Nadia? Ya, rasanya kalau kita lambat dalam vaksinasi, tidak ya. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan negara-negara lain, kita termasuk yang cukup cepat dalam memberikan vaksinasi ini. Tapi memang tantangannya ini adalah terkait ketersediaan vaksin yang kita miliki. Nah, upaya ini tentunya harus kita sama-sama, tadi Pak Wagub sampaikan, artinya kita harus semakin banyak membuka outlet-outlet dan menggali kerjasama dengan berbagai pihak, terutama juga pihak swasta, karena kita tahu bahwa sasaran vaksinasi ini memang akan terus-menerus bertambah. Jadi akan tetap melanjutkan skema yang sekarang sudah berjalan, Bu Nadia? Betul, dan apa yang kita lakukan khususnya di pusat atau di Jakarta ini harus kemudian kita perbanyak, terutama di daerah-daerah dan di provinsi-provinsi lainnya. Baik, kita akan lihat bagaimana, semoga sesuai dengan target semuanya, Bu Nadia, dan kita juga masih menantikan bagaimana kejelasan dari vaksin AstraZeneca yang sampai saat ini masih belum digunakan karena masih ditangguhkan oleh BPOM. Terima kasih banyak Bu Nadia, Kang UU, Pak Wagub, terima kasih banyak, Pak Hermawan, terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini berkaitan dengan vaksinasi di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Rizik Sihab dan tim pengacaranya walk out dari sidang virtual pembacaan dakwaan perkara terkait tes swab di RS Umi Bogor. Kami akan segera kembali dengan informasinya sesaat lagi.
berikut.